Sebenarnya kalau untuk pandemi sendiri kita malah berdampaknya baik. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan Dedi Andrian di Cerita Kopi dan di Kopi Bara Official. Sidoarjo sore ini ceritanya baru saja hujan tapi nggak rata, gerimis-gerimis. Sore-sore mampir ke satu tempat ngopi yang keren banget. Kenapa dibilang keren? Karena tempat ini menurut sang owner tiap malam itu selalu ada konten pagelaran musik istilahnya gitu ya, atau show atau gigs istilahnya, dan menampilkan berbagai macam genre musik. Tapi yang paling menarik di sini ada sajian kopinya juga yang tentu saja menggunakan kopi bara, dan juga kita bisa menikmati kopi sambil main musik atau lihat musik. Seperti apa? Langsung aja di samping saya ini ada Mas Rehan yang berstatus sebagai ya perintis dan juga pengelola tempat keren namanya Ruang Kopi. Mas Rehan, Ruang Kopi. Iya. Kenapa pilih nama dulu deh? Saya ingin tanya ke Mas Rehan, kenapa pilih nama Ruang Kopi? Soalnya ada ruang tamu, ada ruang makan, ada juga ruang rindu. Ya. Jadi pilih nama Ruang Kopi. Gimana Mas Rehan? Untuk Ruang Kopi sendiri sebenarnya karena konsep awalnya kan saya menyediakan space. Menyediakan wadah buat orang-orang yang mau berkarya gitu. Oh, jadi gitu saya ya. tidak menuntut mereka apapun, target segala macam, enggak. Tapi untuk realistis kita memang berbisnis gitu kan. Cuman di satu sisi saya lebih menyediakan wadah buat mereka yang mau berkarya. Contohnya ada latte art, ada nanti manual brew, ada Manual nanti brew. di roastery dan lain-lain seperti itu. Iya. Jadi kalau versi Mas Rian ini berkarya di sini nggak harus tentang kopi ya Mas ya, tapi tentang musik, tentang apapun boleh di sini ya berkarya itu ya. Dari apapun passion kita yang kita rasa itu kita banget, cukup kita dalami, itu menurut saya udah karya sih. Iya. Sobat Bara, ini sudah gimmick yang menarik ya di awal. Jadi kalau kebanyakan kafe-kafe itu hanya menerima kunjungan dari para penikmat kopi atau terkadang juga hanya instagramable, di Ruang Kopi ini kalian sebagai pengunjung itu mendapatkan kesempatan untuk menampilkan karyanya macam-macam. Jadi kalau pas kebetulan punya komunitas sukanya baca puisi, bisa di sini ya Mas ya. Bisa. Nggak harus musik ya ternyata, termasuk bagi yang suka melukis latte juga boleh ya Mas ya. Boleh banget. Ya Mas Rehan, kalau bicara tentang Ruang Kopi ini sudah berapa lama Mas Ruang Kopi ini di Kauripan ini? Untuk Ruang Kopinya sendiri baru berjalan setahun yang lalu sih. Setahun yang lalu ya Mas Rehan ya, 2020. 2020 benar. Kalau Untuk ngomongin di grand tepatnya, openingnya. ini waktu opening sudah terjadi corona atau belum waktu tahun kemarin? Masih belum, di Januari soalnya. Januari ya. Iya. Jadi sudah hampir setahun lebih 3 bulan ini ya. Iya, benar. Setahun lebih 3 bulan. Dan baru buka 3 bulan udah kena pandemi ceritanya ya. Benar banget. Oke Mas, kalau ngomongin nostalgia nih ceritanya, kan udah buka kurang lebih selama setahun, 3 bulan buka udah langsung terdampak pandemi. Apa yang Mas rasakan ketika pandemi terjadi? Sebenarnya kalau untuk pandemi sendiri kita malah berdampaknya baik. Malah dampak positif ya? Iya. Wah, malah cuan ya? Karena di tempat yang rame itu kan pada digusur semua. Iya. Kebetulan di sebelah sini itu agak nggak ketat. Oh gitu ya. Jadi kita cuman pakai protokol kesehatan Iya. sama mematuhi lain-lainnya. Lain-lainnya, Kita iya. tetap buka dan Iya. masih malah larinya pada kesini. Iya. Ya ini sebetulnya kalau saya mereview ulang apa yang disampaikan Mas Randy Sobat Bara ya, ini bukan perkara nggak ketat gitu enggak, tapi sejak awal Ruang Kopi ini sudah melakukan sebuah standarisasi Mas ya, standarisasi kebersihan. Jadi pada saat ada 3M pemerintah sudah ready duluan Ruang Kopi. Jadi makanya mendapatkan apresiasi dari pejabat daerah sehingga aman lah, nggak usah curiga-curiga gitu ya Mas ya. Ya Mas sudah setahun buka, bahkan setahun 3 bulan. Bagaimana Mas reaksi atau respon para pengunjung ketika tahu ada tempat sekeren ini, tempat ngopi yang nggak kita cuma nyeruput kopi, minum kopi, tapi juga bisa berkreasi? Gimana Mas kesan-kesannya para pengunjung? Banyak sebenarnya pengunjung yang akhirnya jadi teman kita sendiri sebenarnya. Oh gitu ya. Jadi mereka ngerasa ini kayak ya udah kita santai aja di sini, kita nggak yang harus di tempat lain kan mungkin kita ngopi kayak apa ya, ada tendensinya sendiri-sendiri lah. Menjaga posisi antara saya penjual, Anda pengunjung. Iya, di sini benar. enggak ya Mas ya? Di sini Oh enggak. gitu ya. Iya. Penjual, pengunjung, teman jadi akrab, jadi pacar. Enggak ya? Enggak gitu juga sih. Iya, enggak juga ya, enggak seperti itu. Tapi kalau jodoh di sini enggak apa-apa ya Mas ya. Iya. Sudah pernah ada yang jadi jodoh Mas di sini?
Ada kebetulan. Oh, ada kebetulan ya. Oke. Oke, siap-siap ini sepertinya yang sedang mengkamera saya ini siap-siap ya untuk dapat jodoh maksudnya. Waduh, kaget aku. Ternyata ada ini ya, pelindung nyamuk. Ya, jadi Mas Rian udah ngasih cerita nih, menarik sekali ya bahwa ternyata kebanyakan kalau orang itu punya kafe, itu rata-rata kan ya udah, Anda pengunjung, saya pembeli. Ya begitu ya. Tapi ternyata di ruang kopi ini enggak. Mas Rian beserta tim itu selalu menciptakan sebuah ini Mas ya, semacam chemistry ya, semacam gitu ya, bahwa Anda pembeli, Anda pembeli, kami penjual. Ayo kita bisa collab bareng, kira-kira apa yang bisa dijadikan konten di sini, begitu ya Mas Rian ya. Mas, kalau dari setahun ini selain musik ya, yang sering kali juga pernah Mas Rian adakan apa Mas? Kegiatan-kegiatan yang malam hari itu biasanya? Kebetulan karena di masa pandemi juga kan. Iya. Jadi belum ada apa-apa lagi selain musik. Fokus musik ya. Iya, benar. Dan kalau ngomong musik, ternyata saya juga appreciate bahwa ternyata di ruang kopi ini musik nggak cuman identik sama rock aja ya. Iya. Popnya juga dimainkan, jazz juga dimainkan. Pernah ya Mas ya, Pernah jazz? ada, iya. Dan kata Mas Rian katanya kalau hari Minggu itu fokus ke classic rock. Iya betul. Classic rock Di ya. oldies tahun-tahun lama lah, 90-an. 80-90 ya Mas ya. Oke, makanya kalau kalian ke ruang kopi ini variasi ya. Hari ini saya ketika bertamu dan juga disuguhi kopi bara olahannya Mas Rian bersama tim ruang kopi ini, backsoundnya itu betul-betul easy listening. Ini ada ya semacam tiupan-tiupan dari Kenny G, juga ada mainan piano dari Richard Clayderman, macam-macam lah pokoknya. Tinggal request bisa Mas ya. Kalau mau pingin musik apapun bisa ya di sini ya. Dan saya lihat juga sudah menggunakan teknologi kekinian Mas ya. Tidak menggunakan CD lagi. Oh iya. Tapi udah menggunakan smartphone, tablet yang sudah betul-betul autoplay lah. Mas, sekarang tadi kan hobinya musik udah terulas oleh Mas Rian ya. Saya ulik tentang hobi musiknya. Sekarang kalau ngomongin kopi nih, apakah Mas Rian juga betul-betul juga penikmat kopi sejak dulu sebelum buka ruang kopi ini? Sebenarnya nongkrongnya. Nongkrong ya. Iya. Jadi suka kopi karena hobi nongkrong di kafe-kafe ceritanya. Pesannya awalnya nggak kopi sih. Nggak kopi malahan ya. Kena kopi susu itu. Kena kopi susu langsung jatuh hati ceritanya. Benar. Oh gitu ya, itu dari tempat nongkrong dulu ya Mas ya. Iya. Pertama kali sukanya itu. Benar. Terus kok kepikiran Mas pada akhirnya dari hobi nongkrong di kafe terus memutuskan buka ruang kopi. Gimana ceritanya? Karena kepikirannya kan hampir setiap hari tuh dulu nongkrong. Hampir tiap hari nongkrong. Kayaknya lebih asik kalau kita nongkrong di tempat kita sendiri kayak gitu. Oh gitu Iya. ceritanya. Iya. Akhirnya cobalah buka. Coba ya. Tapi kalau dari hobinya Mas Rian kan nongkrong di beberapa kafe terus menikmati kopi-kopi susu. Sekarang aku juga mulai untuk eksperimen bikin kopi sendiri gitu untuk dijadikan menu di ruang kopi ini. Gimana? Sempet sharing Sempet aja ya. sih, iya. Jadi selalu ada update materi pembelajaran begitu ya Mas ya. Oke, mantap ini ya. Jadi dari hobi nongkrong di kafe-kafe langsung memutuskan niat bisnisnya dijadikan kenyataan, maka lahirlah ruang kopi di Sidoarjo. Ini alamatnya di mana Mas tepatnya? Di Kahuripan. Kahuripan. Ruko Kahuripan Nirwana Boulevard nomor 36. Ruko Kahuripan Nirwana Boulevard Nomor 36. nomor 36. Ya, kalau ngomongin ini dulu kawasan yang memang diciptakan untuk para masyarakat yang terdampak lumpuh lapindo toh Mas. Iya, benar. Dulunya terus sempat juga ada ini Mas, ada satu tempat patokannya yang dulu ada di sini tuh sekarang udah nggak beroperasi, tuh namanya apa saya lupa. Paskul, Iya. dekatnya Paskul Sobat Bara. Gampang banget kok kalau mau cari di Google Map udah pasti ketemu. Mas, dari ngobrol-ngobrol rasanya kita lebih afdol juga kalau icip-icip. Nah ini, saya penasaran ya. Ini ada filosofi ya Mas, kok saya dibuatin latte tapi berkarakter atau gambarnya ini sepertinya kuda laut. Iya. Ada simbolkah? Enggak sih, cuman sebenarnya yang ini tadi yang saya maksud karya. Iya, karya. Iya. Jadi mm-mm. sebisa mungkin selalu ada hal baru di setiap harinya. Oh Progress gitu terus. ya. Hari ini bisa gambar kuda laut nih. Besok Iya. harus bisa gambar apa kayak gitu. Oh gitu ya. Itu Iya. ada target dari Mas Rian selaku pengelola? Untuk target sebenarnya enggak. Enggak Lebih ya? ke mereka biar bisa tahu evaluasi dirinya sendiri. gitu. Oh gitu ya. Ini menarik ya. Kalau kebanyakan kan kafe-kafe juga selalu
Mohon maaf ya, ini agak monoton nih. Hati, hati, dan hati gitu ya. Hati, 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 dan hati, dan akhirnya cinta, cinta, cinta gitu. Nah, jadi di sini kalau pas lagi patah hati bisa, Mas aku lagi broken heart, request dong. Bisa ya Mas ya? Bisa. Oke. Ya kapan-kapan saya request deh Mas. Saya tuh pengen pesan kopi latenya logonya Arsenal. Waduh. Karena saya deganus ya. Kalau ada yang bisa buatin persis, ya udah. Berapapun saya beli. Logonya itu meriam gitu loh Mas ya. Yeah. Oke, ini saya dibuatin latte art dari baristanya Mas Rehan di ruang kopi. Ini karakternya kuda laut. Ini bagi saya juga satu di antara satwa air yang paling saya kagumi juga Mas. Karena dia bentuknya bukan seperti ikan, bukan seperti belut, tapi kuda yang bisa ada di lautan gitu loh. Mas Rehan, supaya kita juga lebih asik, monggo Mas, kita sama-sama menikmati kopi bara yang menjadi kopi di ruang kopi Sidoarjo. Saya disuguhi latte, maka saya minum ya Mas ya. Oke. Wah, ini saya sebetulnya ngeman nih ceritanya Mas, karena ini lattenya jadi berantakan, tapi nggak apa-apa lah. Bagi saya pribadi, nah ini nanti menjadi sebuah, ya istilahnya itu, wah ini gimana ya, saya ngomongnya itu betul-betul eman itu loh. Ini keren banget ya, karena kebanyakan kalau ngomongin karakter gambar itu kan selalu ya hati, hati, dan hati gitu ya. Ini betul-betul kuda laut loh, mirip sekali, cantik sekali kuda lautnya ini. Kalau ngomongin ini Mas, kalau ngomongin gambar-gambar, pernah gambar apa saja nih Mas yang pernah Mas Rian lakukan untuk gambar-gambar di lattenya ini? Kalau saya sebenarnya malah kurang oke di Kurang situnya. oke gitu ya. Iya. Pernah yang keren apa nih Mas? Ngomongin bentuk gambarnya yang pernah Mas Rian ciptakan. Kalau saya pribadi nggak seberapa bisa sebenarnya. Oh gitu ya, tapi Iya. teman-teman di bagian barista ya. Oke deh. Oke, Mas, kita sama-sama saya ngicipi ini latte. Ini namanya apa Mas kalau di sini? Hot mochaccino. Mochaccino. Mochaccino yang Mas Rian akan minum? Ini brown latte. Brown latte. Oh Pakai gitu gula ya. Pak gula aren ya. Oke Mas, saya langsung ke mochaccino saya ya. Iya. Oke. Tadi Mas Ren sempat sharing pada saya, Sobat Bara, bahwa ternyata saya dianjurkan tidak mengaduk oleh Mas Rehan. Karena Mas Rehan juga ruang kopi ini punya filosofi, sudah diracik sedemikian rupa itu supaya gambarnya terjaga. Karena itu sebuah hasil seni, hasil karya seni. Kalau diaduk jadi berantakan. Dan terbukti loh Mas, tanpa mengaduk, ternyata sudah bercita rasa layaknya kopi latte yang betul-betul excellent rasanya. Rasa kopinya dapat, kopi bara, gulanya juga pas, dan juga susunya juga pas lah. Semuanya serba ideal lah. Ya sekarang ke Mas Rian lagi ya. Mas ngomongin tentang ide-ide. Mas Rian sebagai seorang pengelola kafe yang sudah punya konsep bahwa ruang kopi seperti ini. Ini di belakang ada ruang komposer. Di belakang kita ada tulisan ruang komposer Mas. Ada maknanya nggak Mas ruang komposer ini? Untuk ruang komposer sebenarnya dia kepisah sama ruang kopi sih. Terpisah ini ya. Oh. Jadi dia wadah juga. Wadah ya. Buat yang mau berkarya di musik. Di musik. Gitu. Jadi saya menyediakan ini sih live record. Live record juga ya Mas ya. Jadi yang ngisi di sini akan kita record, akan kita bikinin videonya, nanti kita juga mau publish kayak gitu. Oh iya iya iya. Kalau ngomongin sampai ke tahap itu Mas, apakah ada cover charge dari Mas Rian juga ruang kopi atau cukup dengan pembelian aja? Nggak ada sih. Nggak ada cukup ya? Dari karya yang kalian bikin aja. Oh gitu ya. Itu sudah mulai awal sampai sekarang sudah all in ya Mas ya. Semua Iya. udah dipaketin ya. Iya. Jadi pokoknya kalau mau berkreasi datang aja ke ruang kopi, kontak Mas Rian. Kalau perlu ya cari dulu beliau sebelum ada di sini, diskusi dulu. Mas aku pengen ngafe sambil atraksi musik plus direkam, sudah satu paket ya Mas ya. Sudah. Tanpa ada biaya lagi. Tidak ada. Mantap sekali. Namanya mantul ini ya. Ini sama dengan filosofinya kopi bara. Semangat membara Mas. Semangat. Iya, membara banget untuk mengembangkan karya-karyanya. Oke Mas Rian, thank you banget. Moga-moga inspirasi singkat ini bisa juga membuat orang lain jadi ya ikut serta kayak Mas Rian lah. Paling tidak itu punya konsep bisnis yang tidak itu-itu aja dan punya kesempatan
memberikan kesempatan kepada para pengunjung, nggak cuman buka kafe untuk didatangi para penikmat kopi, tapi juga memberikan peluang buat pengunjungnya untuk bisa berkreasi kayak di ruang kopi ini. Thank you Mas ya, mantap juga kopinya. Dan juga Sobat Bara jangan lupa ya, kalau mau ke ruang kopi Sidoarjo, nanti alamat Instagramnya dan juga alamat lengkapnya ada di bawah kami, tepatnya di kolom deskripsi. Saya Dedi Andrian dan juga Mas Rehan serta semuanya saja yang suka dengan konten ini, jangan lupa untuk terus subscribe Cerita Kopi dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya ada update dan tahu lebih awal tentang video-video terbaru kami yang ada di konten Cerita Kopi. Kita ketemu lagi dari kesempatan, kita ucapin sampai jumpa.